Nah, pusaka kujang ini dulu adalah pekakas alat, tidak ada bedanya dengan pisau dapur, golok, tidak ada bedanya. Kujang ini adalah pekakas serbaguna, di mana di sini ada beberapa bagian. Ini disebut congo atau ujung. Congo itu fungsinya untuk kalau bahasa Sunda mah mencukil. Yang kedua beteng. Nah ini beteng. Nah, dulu belum ada kreasi begini. Ini lurus dulu buat menebas. Ya. Terus tonggong. Nah, tonggong ini punggung. Bagian punggung itu kenapa biasanya tebal? Ini untuk menggeprek biji-bijian yang keras seperti kemiri. Pala ini digeprek. Nah, dulu ada tatakannya dari batu bulat, ditaruh di situ, biji palanya digeprek. Kemudian lubangnya buat apa? Lubangnya ini buat membuat tali. Sebelum ada tali sekarang tambang atau tali rapia, ya sekarang mah tali rami. Dulu bikin tali itu dari bambu atau dari kulit kayu. Bikin tali, bikin pasir, bikin anak panah, dimasukin ke sini, ditarik. Jadi sama ukurannya, itu lurus, tanpa harus diamplas atau apa. Nah, perkembangan dari kujang sebagai alat tani, kemudian kan di kita mengenal yang namanya ritus. Setelah tani itu ada nyuguh atau bakti kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, intinya kepada leluhur yang telah mewariskan sebuah keilmuan mengenai tani, mengenai pusaka ini, mengenai alat ini. Kalau di Islam mungkin semacam tawasul ya, itu nyuguh biasanya. Di subuh itu ada sasajen. Sasajen itu bukan untuk ngasih makan setan atau apa. Sasajen itu sastra jendra Hayuningrat. Di situ ada filosofi. Makanya ada 7 patihah Sunda. Di antaranya sindir, sampir, silib, simbu, siloka, sasmita, sunyata, ada 7. Nah, jadi misalnya kalau ada buah apel, ada buah manggu, ada pisang, itu ada filosofinya tersendiri. Kenapa ada manggu? Kita harus jujur, masa kalah sama manggu ya? Walaupun hitam, dalamnya putih. Baik hatinya, jujur, nggak pernah bohong manggu. Itu filosofinya diantaranya. Nah, maka kemudian kujang ini beralih dari alat biasa, alat serbaguna, menjadi alat ritus. Makanya ada kujang kecil, kujang sajen. Ini kujang sajen. Nah, biasanya kujang ini awalnya ditancapkan di kelapa. Kelapa itu nanti dari fermentasi kelapa itu menjadi pupuk dasar cair karena ada fermentasi. Itu di labeling bakteri nanti pembahasannya. Nah, kemudian dari kreasi para empu ini berkembang, maka ada kujang bango. Kujang bango itu untuk perikanan, menangkap ikan, karena bango itu biasa menangkap ikan. Maka kujang bango simbol daripada peningkatan dari sektor perikanan. Nah, setelah dari kujang sajen atau namanya kujang pangarak, berkembang lagi menjadi kujang pakarang. Kapan? Ketika terjadi penjajahan. 9 ini angka sempurna di Kasundaan. Maka seorang raja itu harus berlobang 9. Kalau Prabu Amang 7 kolom. Salapan itu medal. Salapan itu melambangkan Mandala Hyang. Jadi di keyakinan Sunda, lapisan langit itu kan 7 ya di Islam, ditambah Sidratul Muntaha ke-8, Mustawan ke-9. Jadi sebenarnya 9 Mandala Hyang. Nah, ini dimensi-dimensi yang harus ditempuh oleh manusia para hyang atau manusia Sunda dalam perjalanan hidupnya. Maka ada 9 lobang. Itu 9 dimensi, 9 tahapan. Karena perhitungan Sunda itu bukan bilangan biner atau primer atau triner, tapi primer. Karena Tuhan telah menyempurnakan bilangan di dalam Al-Quran ya. Tuhan itu menyempurnakan bilangannya. Nah, bilangan sempurna itu dimulai dari 0 sampai 9. Itu bilangan numerik Sunda. Dalam teori fisika bahwa dikenal apa yang disebut kehidupan itu dimulai dari vibrasi, kemudian
frekuensi, kemudian energi. Peralatan yang dibutuhkan oleh empu itu pertama palu untuk menghantam, yang kedua paron atau alas, yang ketiga penjepit untuk menjepit bahan, karena panas kan, dibakar dulu di api, perapian, tumpuk, terus air. Nah dari proses bakar, pukul, selep ke air, dibakar lagi, pukul, selep lagi ke air, itu menghasilkan energi, membentuk energi panas, padat, dingin. Panas, padat, dingin itu secara proses ini menyimpan energi secara alami, bukan dipedep-pedep dimasukin jin atau apa, bukan, tapi secara alaminya sudah terbentuk energi. Dari energi-energi yang bisa dijelaskan secara ilmiah melalui ilmu fisika. Bagaimana fisika menjelaskan ketika panas dan dingin bercampur, ini menghasilkan kilat atau menghasilkan setrum, petir. Nah, ini terjadi di sini. Ini menyimpan energi. Jadi ketika panas dan dingin langsung ketemu di air, di siput namanya, ces. Nah, ini ada menyimpan energi seperti ada petir, ada setrum di sini. Itu yang dimaksud magis, bukan klinik, bukan atau apa. Barang setengah jadi. Ini namanya pusaka badik larbango. Kuntul kalau di kita, bango itu kuntul. Nah, setelah ditempa, dibentuk. Ini pusaka setengah jadi. Jadi ada bilah itu dari besinya, dan kemudian gagang atau dikenal landean. Ini belum landean. Nah, karena ini barang tajam, tentunya kalau dibawa bisa membahayakan, maka ada sarung atau kalau kujang namanya kowak, kalau keris, warangka atau sarung. Juga masih belum jadi tapi sudah hampir jadi, dari setengah jadi. Ini badik lur kuntul atau larbango. Nah ini hampir jadi, tapi belum 100% jadi. Nah, ini belum dikencengkan. Nah ini sudah dibentuk, sudah dikasih pamor, dikasih landean, dan dikasih warangka atau sarung, sehingga kita aman untuk membawanya, tidak tertusuk oleh barang sendiri, tidak membahayakan. Saya bikin dan sudah ada sejak dulu. Ini diantaranya pusaka yang berhubungan dengan sejarah Sumedang. Ini tumbak, namanya tumbak Hulu Jurit. Dulu pegangan Eyang Jayaperkosa yang diwariskan kepada adik beliau yang perempuan untuk mengepalai sebuah pasukan. Nah ini bentuknya tumbak, ini tumbak Pajajaran. Tumbak ini melambangkan keprajuritan, alat perang jelas. Walaupun dulunya ini pisau dengan dua bilah, persis buat ngerat atau apa, buat memutus tali. Awalnya perkakas. Kalau misalkan ada serangan hewan buas, ini dikasih gagang panjang, makanya dulu bisa dicopot. Persis bayonet atau sangkut dalam tentara. Jadi bisa dipasang di gagang panjang untuk menghalangi serangan hewan buas ketika memasuki hutan. Tapi kemudian bisa dipindahkan ke gagang yang kecil untuk keperluan mengerat tali atau daging yang akan kita makan. Ini kalau ini adalah keris ya, keris. Dulu keris ini lurus, namanya patrem. Ini pegangan untuk perempuan. Biasanya untuk tusuk konde, tusuk hulu, dan senjata untuk bela diri, karena perempuan itu rentan kejahatan untuk membela diri. Jadi dicabut dari rambut, ditusukkan gitu. Selain untuk mengerat. Awalnya perkakas biasa, tapi kemudian bisa dijadikan pusaka. Keris. Nah kemudian ada keris yang seperti ini berkelok. Kenapa ada sejarah? Sejarahnya seluruh keris itu lurus, belum ada loop. Kelokan di keris itu namanya loop. Kebetulan saya tidak bawa loop, ketinggalan. Sejarahnya di kita ada yang disebut Prabu Permana di Kusuma, Ratu Galuh. Beliau itu raja yang senang bertapa. Istri mudanya
kebetulan terlibat skandal. Beliau lagi bertapa akan dibunuh oleh pusakanya sendiri. Nah, tapi karena kesaktiannya, daripada pusaka ini tembus, malah ini menjadi berkelok-kelok. Nah, itu awalnya ada Luke. Jadi tangguh Pajajaran ini tangguh tertua. Semua keris itu lurus, namanya keris Borojo. Borojo itu lahir ya. Makanya keris lurus ini biasanya oleh dukun beranak dulu dipakai alat untuk proses membantu kelancaran kelahiran. Harus ada keris Borojo, karena pertama lahir keris itu lurus, belum ada kelok. Nah, setelah ada kelok itu setelah peristiwa penusukan Prabu Permana di Kusuma oleh pusakanya sendiri, tidak tembus, malah berkelok. Nah, itu kemudian dikreasi oleh Empu menjadi sebuah keindahan. Ada Luk 3, 5, 7, 9, 11 itu ada filosofinya ya. Nah, baik, itu materi dasar dulu sebagai pengenalan pada kesempatan ini, bahwa ternyata yang disebut pusaka itu berawal dari segala sesuatu yang sederhana, termasuk kehidupan. Kita berawal dari sesuatu yang sederhana. Setelah melalui proses, kita juga sebelum mengenal keilmuan, adik-adik sebelum menjadi mahasiswa mungkin masih main tanah ya, main karet gelang. Saya juga dulu main kelereng gitu kan, belum mengenal keilmuan seperti ini. Tapi seiring waktu, seiring proses, kita akan dibentuk oleh kehidupan menjadi sosok seseorang sesuai cita-citanya bahkan, atau mungkin takdir yang menentukan bahwa cita-cita saya jadi guru, saya malah jadi tentara. Tentara tidak lanjut, saya kembali ke adat istiadat gitu. Itu takdir. Nah, tapi semua akan dibentuk oleh waktu, oleh proses.